Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur Tuhan memelihara kita sampai hari ini, Sabtu 28 Juni 2025. Saya bersyukur bisa mengajak jalan-jalan koko saya dan istri juga cici saya. Beberapa hari mereka berada di sini dan luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup kami semua yang ada di sini. Saudara menyambut mereka untuk merayakan ucapan syukur ulang tahun saya esok hari 29 Juni 2025. Haleluya, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang bisa mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Hari ini kita masih belajar dari tokoh-tokoh Alkitab dan kita sampai kepada tokoh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Kita tahu Yakobus ini adalah penulis dari kitab Yakobus yang ditulis kurang lebih tahun 50 sampai 60 setelah Tuhan Yesus. Kita bisa melihat beberapa catatan mengenai Yakobus ini. Ia adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus, karena setelah Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf melahirkan beberapa anak yang lain, termasuk di dalamnya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas, dan juga tentunya saudara perempuannya. Itu dicatat dalam Matius 13 ayat 55. Di dalam kitab Injil juga Yakobus disebut beberapa kali, dan pada saat dicatat dalam Yohanes 7, Yakobus ini meragukan kemesiasan Tuhan Yesus, jadi dia belum orang percaya. Namun setelah itu kita tahu Yakobus menjadi orang percaya, dan Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 7 bahwa Yakobus adalah salah satu orang yang menjadi saksi pertama mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau kita move ke kitab Kisah Para Rasul, di sana Yakobus merupakan orang tokoh yang prominent untuk mengumpulkan orang-orang berdoa di ruangan atas. Dan kalau kita juga membaca dalam Galatia 1 ayat 19, Yakobus masih berada di Yerusalem pada saat Saul atau Paulus baru saja bertobat dan tiba dan bertemu dengan Petrus di sana. Dan untuk kemudian Yakobus terus bertumbuh, dan pada catatan melalui kitab Kisah Para Rasul 15, Yakobus ini menjadi pemimpin council yang ada di Yerusalem, dan dia menyatakan pendapatnya mengenai orang-orang percaya non-Yahudi, apa yang harus dilakukan, dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 13 dan seterusnya. Jadi Yakobus ini benar-benar tokoh yang luar biasa, dan menurut sejarah gereja, Yakobus mati secara martir pada tahun 62, walaupun tidak ada catatan mengenai bagaimana ia meninggal. Yang pasti kita bisa belajar dari Yakobus, orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan sekalipun ia sempat tidak percaya. Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus yang menulis kitab Yakobus. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca, kita bisa belajar satu hal dari Yakobus, yaitu kerendahan hati. Sekalipun Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus, di dalam pembukaan suratnya dia tidak menyebutkan dan membanggakan diri, oh saya ini adalah saudara diri Tuhan Yesus yang menulis kepada kedua belas suku di perantauan. Tetapi ia menempatkan dirinya sebagai hamba, doulos, budak Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ia sekarang tidak menganggap Yesus sebagai saudaranya secara saudara tiri, tetapi dia menganggap Yesus sebagai Tuhan, kuriosnya, sebagai masternya. Ini menunjukkan kerendahan hati dari Yakobus. Mungkin berbeda dengan orang-orang zaman sekarang ini. Kalau kita terkenal atau mengenal orang yang memiliki jabatan yang tinggi, kita merasa bangga
Dan kita selalu bilang, oh saya temannya ini loh, saya adiknya ini loh, saya kakaknya ini loh. Tetapi tidak demikian dengan Yakobus. Sekalipun dia saudara tiri Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, ia tidak menyebut itu, namun tetap rendah hati, bahkan menganggap dirinya sebagai hamba, sebagai Tuhan yang memelihara dan menguasai hidupnya. Wah, luar biasa. Dari kehidupan Yakobus juga kita bisa belajar, sekalipun dia sempat ragu-ragu dan tidak percaya, Tuhan bisa memakai siapapun juga. Tuhan memakai Yakobus menjadi pemimpin yang sangat handal di dalam kekristenan saat sidang dewan yang ada di Yerusalem diadakan. Inilah sidang dewan yang pertama sebelum ada sidang-sidang dewan berikutnya pada tahun-tahun berikutnya di era bapak-bapak gereja. Tuhan kiranya mengingatkan kita dan meneguhkan kita untuk bisa meneladani tokoh Yakobus yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memakai kita di tempat yang tertinggi sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Mari teladani hidup Yakobus dan terus hidup dalam kerendahan hati agar kita dipakai oleh Tuhan dan ditinggikan pada waktunya. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat, biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.